You got me? Can you hear me now? 3, 2. Check the news. You have some explaining to do. Halo Sucar, kali ini gue akan membahas sebuah film action kriminal dengan judul Cooper Bill. Film ini sendiri dirilis pada 14 Februari tahun 2020, mengisahkan sekelompok gangster yang terlilit hutang memaksa mereka untuk melakukan aksi perampokan dan menyekap seorang wanita cantik. Bagaimana kelanjutan dari film ini? Tanpa berlama-lama lagi, mari masuk dalam alur ceritanya. Sebelum nonton, alangkah baiknya kalian gunakan headset. And boom. Film dibuka dengan seorang pria bertopi koboi yang sedang memegang senapan. Pria ini bernama Mitchell. Scene berpindah ke sebuah tempat judi. Kita diperkenalkan dengan pria bernama Jessup yang sangat gemar bermain judi. Namun nasib tidak baik karena dirinya kalah dalam permainan judi tersebut. Tidak lama telepon milik Mitchell berbunyi, dirinya mendapatkan telepon dari Jessup untuk menjemputnya. Mitchell pun pergi menggunakan mobil berwarna hitam. Tidak butuh waktu lama, Mitchell sampai ke lokasi tujuan, namun Mitchell mengatakan jika hutang Jessup kepada orang Indian belum lunas. Yang parahnya lagi, uang milik Jessup dihabiskan untuk bermain judi yang membuat keadaan semakin memburuk. Karena sudah kehabisan cara untuk membayar hutang, Jessup berinisiatif untuk merampok sebuah rumah. Scene berpindah ke sebuah rumah mewah, terlihat seorang wanita cantik bernama Lily sedang berjalan menyusuri setiap sudut ruangan. Diketahui jika rumah tersebut warisan dari kakeknya yang telah meninggal seminggu yang lalu. Jadi Lily ini adalah cucunya dan kakek Lily mewariskan rumah tersebut untuk dirinya. Di sisi lain, Mitchell ke sebuah rumah milik pria bernama Ricky. Ternyata Ricky ini adalah pejudi yang telah tobat serta Ricky adalah mantan gangster. Namun Mitchell memaksanya untuk ikut dalam sebuah perampokan. Dengan terpaksa, Ricky pun menerima tawaran yang dibuat oleh Mitchell. You will do it. Do you understand me? Ricky memberikan peralatan senjata yang diminta oleh Mitchell. Sebagai gantinya, Mitchell memberikan uang kepada Ricky. Tidak lama, Mitchell menemui Jessup untuk memberikan senjata yang akan mereka gunakan untuk merampok dan membuat perencanaan dalam melakukan aksi perampokan. Malam harinya, Lily pun mulai melakukan berbagai aktivitas di rumah mendiang kakeknya. Setelah mandi dan sarapan, Lily masuk ke kamar untuk beristirahat. Dan terlihat bagian tubuh Lily Lily pun mulai untuk tidur dan sebuah mobil yang dikendarai oleh Mitchell dan Jessup datang. Mereka mulai masuk perlahan-lahan ke dalam rumah yang ditempati Lily. Sampailah di kamar milik Lily, Mitchell mengambil smartphone milik Lily dengan tujuan agar Lily tidak bisa memanggil bantuan ke pihak kepolisian. Setelah mendapatkan telepon Lily, Mitchell kembali ke kamar dan kali ini dirinya berniat menyekap Lily. Mitchell menghampiri Jessup untuk mengatakan jika Lily adalah perempuan bisu, sehingga membuat mereka kesusahan untuk mencari uang yang berada pada rumah tersebut. Jessup menyuruh Mitchell untuk membuat Lily ketakutan dengan tujuan agar Lily bisa memberitahu di mana mendiang kakeknya menyembunyikan uang. Terlihat jika Lily telah disekap oleh Mitchell di sebuah bangku. Mereka memberikan beberapa pertanyaan karena Lily tidak bisa berbicara. Jessup memberikan kertas untuk ditulis. Namun anehnya di sini biasanya kalau orang bisu tidak bisa mendengar atau tuli, dan anehnya ternyata Lily tidaklah tuli. Namun Lily malah menulis jika polisi akan datang untuk menyelamatkan dirinya. Jessup terus memaksa Lily untuk memberitahu tempat penyimpanan uang yang telah disembunyikan kakeknya. Dan Lily malah memberikan jari tengah kepada Jessup dan Mitchell. Anjing, gangster jadi gak ada harga dirinya, cowok. Dan parahnya lagi, Lily malah meludah muka dari Mitchell. Mereka memberikan waktu untuk Lily sekitar 45 menit, jika tidak mereka akan mengancam membunuh dirinya. Setelah 45 menit berlalu, Jessup pun membawa Lily ke lumbung dan menyekap dengan mata tertutup. I was curious though. Mitchell mulai mengancam Lily agar dirinya mau memberikan lokasi tempat penyimpanan uang milik kakeknya. Ternyata kakek dari Lily adalah seorang mafia, namun setelah dia meninggal seluruh hartanya disita oleh FBI. Tetapi kakek Lily menyimpan uang sekitar 80 juta dolar di sebuah tempat, dan yang mengetahui hanyalah ahli waris yaitu Lily. Dengan rasa yang sangat takut, Lily mulai menulis di sebuah kertas.
Terjadilah perdebatan antara Jessup dan juga Mitchell karena lokasi yang ditulis oleh Lily susah untuk dicari. Dan Mitchell menyuruh Jessup untuk mengurus urusan itu sendirian. Ternyata nama saudara Lily yang memberikan informasi tentang uang kepada Jessup adalah Brady. Where the fuck you going? I'll be back. Kembali Jessup menemui Lily untuk memohon kepada Lily menulis kembali lokasi di mana uang tersebut berada. Lily pun mulai kembali menulis atas perintah dari Jessup. Jessup kembali ke rumah kakek Lily untuk mengambil barang dan data milik Lily. Setelah itu Jessup pun kembali ke dalam lumbung. Dan Lily menulis sebuah nama Giordana. Ternyata Giordana adalah saudaranya dan dia adalah seorang bandar narkoba. You ever talk about your grandfather's money with her? Do you ever talk to your mother about it? Jessup tidak menyerah dirinya mulai mencari uang yang terkubur di perkebunan milik kakek Lily. Namun karena tanah perkebunan yang sangat luas, itu sangat menyulitkan Jessup untuk mencarinya. Sampai pada akhirnya Jessup memutuskan untuk pulang dan bertemu dengan Mitchell. Ternyata Mitchell telah menemukan pria bernama Brady, yaitu saudara dari Lily yang telah dirinya sekap pada bagasi mobil. Saat Mitchell membuka bagasi mobil, tiba-tiba BAM! Kepala Mitchell ditembak oleh Brady. If I wanted you dead, you never would gotten a shot off. You have trouble finding that thing? Dan ternyata Brady dan Jessup telah bekerja sama ingin membunuh Mitchell. Karena Mitchell selalu menentang kemauan dari Jessup sehingga membuat susah untuk bekerja sama. Did you find the money? You didn't tell me the girl was a mute. Come on, man. I need your fucking help. Look how big he is. God. Lalu Brady dan Jessup mulai mengubur barang-barang milik Mitchell dengan tujuan menghapus jejak pembunuhan. Di sisi lain, Lily mulai mencoba mengambil pisau yang berada pada meja dekat dirinya, walaupun dengan keadaan tubuhnya terikat tali. Dan Lily berhasil mendapatkan pisau tersebut. Jessup dan Brady mulai masuk dan berbicara kepada Lily. Sempat Jessup melihat keanehan yang dialami oleh Lily karena bibirnya tiba-tiba berdarah tanpa sebab yang jelas. Brady mulai membuka tali ikatan tangan Lily agar Lily bisa menulis kembali lokasi uang yang sebenarnya. Namun tiba-tiba leher Brady ditusuk yang membuat dirinya seketika meninggal di tempat. Melihat hal tersebut membuat Jessup semakin emosi. Dengan rasa yang sangat takut, Lily menulis sebuah kalimat Cooper Bill. Where it is? You tell me now. Jessup membawa Lily ke sebuah tempat di mana tempat tersebut bekas kandang kuda yang sudah tidak terpakai. Jessup mulai menggali pada daerah tersebut namun tidak mendapatkan apa-apa. Jessup membawa Lily untuk membersihkan mayat Brady yang berada pada lumbung. Tidak lama datanglah sebuah mobil dikendarai pria bernama The Indian. Pria ini adalah penagih hutang milik Jessup sebelumnya. Boleh dikatakan pria ini mafia yang sangat kejam tanpa ampun. Sampailah dirinya pada sebuah rumah dan melihat mobil milik Mitchell. Saat dirinya membuka bagasi dan menemukan mayat Mitchell. Dengan santai dirinya memotong jari Mitchell, entah itu untuk apa. Di dalam rumah terlihat jika Jessup sedang mengantar Lily untuk membersihkan tubuh dan mengganti pakaiannya. Lily mengambil sebuah alat pencabut bulu yang memiliki ujung yang sangat tajam dan dirinya menusuk tepat di dada Jessup. Disusul orang Indian datang ke rumah tersebut. Jessup menyuruh Lily untuk berbicara kepada orang Indian bahwa dirinya tidak mengetahui pria yang dicari olehnya. The Indian pun percaya kepada Lily dan mulai pergi dari tempat tersebut. Back. Right now. Move. We don't have much time. Dengan cepat Jessup membawa Lily untuk pergi dari tempat itu. Saat sudah berada dalam mobil, ternyata mobil tersebut tidak mau hidup. Dan The Indian berhasil menangkap Jessup dan Lily. Walk slowly. Now you have some explaining to do. Setelah itu Jessup dan Lily disekap pada sebuah lumbung yang sama. Dan The Indian menyuruh Jessup dan Lily memakan jari milik Mitchell. Tidak lama datanglah Ricky yang ternyata The Indian adalah anak buah dari Ricky. Sebelumnya Ricky hanya berpura-pura kepada Mitchell bahwa dirinya telah tobat. Dan kini Ricky menjadi bos gangster tersebut. Dan tujuan Ricky datang untuk menagih hutang Jessup. Jessup mengatakan jika uang tersebut tersimpan pada kuburan kuda. 80 million. You don't really know where it is, do you? With the cutting horse. Money supposedly buried with him. Ricky lalu mengancam Lily untuk memberitahu di mana lokasi tepat uang tersebut berada dengan ancaman akan menusuk lubang bool milik Jessup. Karena rasa takut, akhirnya Lily memberikan sebuah tulisan lokasi yang sebenarnya. Sampailah mereka pada kuburan kuda dengan tulisan Cooper Bill. Jessup mulai menggali kuburan tersebut, namun dirinya tidak mau melanjutkan penggalian itu. What the hell's that? Who else is here? Dan berhasil membunuh The Indian.
Tidak disangka, Lily mengambil pistol yang lebih mengejutkan. Dirinya tidaklah benar-benar bisu. Dan itu semua adalah bagian dari rencananya. Pick up the shovel. Keep digging. You didn't bury it all there. So that's your plan. Ternyata saat umur 7 tahun, Lily jatuh dari kuda bernama Cooper Bill. Dari mulai saat itu, dirinya berpura-pura menjadi bisu karena kakek Lily tidak suka orang yang banyak bicara. Dengan begitu, dirinya menjadi cucu kesayangan kakeknya dan mulai dari situlah dirinya berencana menguasai harta warisan kakeknya. Anjing, umur segitu udah pandai berpikir serealistis itu. Sumpah udah nggak ngerti lagi lah. Namun Jessup tidak mau menggali lagi karena dirinya sudah merasa sangat bersalah atas meninggalnya Mitchell dan The Indian. Akhirnya Lily menembak Jessup tepat di bagian dada. Sen berpindah ke rumah, terlihat Lily membawa sebuah kotak dengan uang berisi kurang lebih 80 juta dolar. Kalau dirupiahin nggak bakalan habis 10 turunan. Dan lebih anehnya lagi, ternyata Lily kekasih dari Ricky. How much did you get? That's my girl. Film pun selesai. Mungkin kalian bertanya, kenapa sih Lily tidak langsung mengambil uangnya pada saat datang ke rumah kakek? Karena Lily tahu lokasi di mana uang tersebut berada. Sebenarnya kalau tidak diculik oleh Mitchell dan Jessup, kemungkinan besar Lily akan mengambil dengan sendirinya. Tapi karena dirinya diculik dan disekap, maka Lily harus membuat sebuah drama. Tapi menurut gue malah yang bodoh Jessup. Dari awal kenapa gak sih disiksa aja Lily biar mau mengatakan yang sebenarnya, itu malah disayang-sayangkan anjing. Jujur untuk film ini gue agak sedikit kecewa di bagian penyiksaan kurang greget lah. Tapi gue bukan psikopat loh ya. Jadi bagaimana menurut kalian tentang film Cooper Bill? Silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Segenap tim redaksi yang bertugas, gue pamit undur diri. See you di next video. Bye.